Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NIM A01203553. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah alat pengukur lama penyinaran matahari atau comparable stock kartu pias. Pengukuran lama penyinaran matahari telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Beberapa macam alat ukur LPM yang dikenal adalah yang pertama Marvin Record pada tahun 1895. Yang kedua Jordan Recorder pada tahun 1885. Yang ketiga Foster Recorder pada tahun 1953. Kemudian yang keempat Campbell Stokes Recorder pada tahun 1879. Di antara keempat recorder tersebut, maka Comparable Stock Recorder dan Jordan Recorder yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan di antara kedua tipe tersebut, maka tipe Comparable Stock Recorder adalah yang digunakan secara resmi oleh BMKG. Dalam kegiatan pengukurannya sehari-hari, Comparable Stock Recorder pada mulanya dimodifikasi dan dikembangkan oleh Sir G.G. Stock pada tahun 1879 dengan cara mengubah metode penyisipan kartu khusus di bawah mangkuknya yang sekarang diganti dengan lempengan logam pipih dan mulai dipasarkan pada tahun 1980. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah alat pengukuran lama penyinaran matahari. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, NIM A0120012 dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip kerja pada Campbell Stokes dan prinsip kerja pada kartu pias. Prinsip kerja pada Campbell Stokes adalah bola kaca pejal atau padat digunakan sebagai alat pengumpul sinar matahari dan memfokuskan pada satu titik di kartu pias sehingga dapat terbakar membentuk tanda hitam. Sinar matahari yang datang menuju permukaan bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kartu pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar inilah yang disebut sebagai lamanya sinar matahari bersinar dalam satu hari, satuan jam atau menit. Selanjutnya, prinsip kerja pada kartu pias. Pias dibuat dari kertas khusus atau kartu khusus dengan tebal 0,5 mm dan hanya akan terbakar pada intensitas radiasi matahari kurang lebih 0,3 kal atau sentimeter 2 menit atau 120 W per M pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, NIM A01203334. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama beserta fungsinya alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Langsung saja, yang pertama itu adalah solarimeter tipe Campbell Stokes. Secara khusus, Campbell Stokes dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari di mana alat tersebut dipasang. Campbell Stokes terdiri beberapa bagian, yaitu bola kaca pejal umumnya berdiameter 96 mm. Kemudian plat logam berbentuk mangkuk, sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu pencetak dan penyangga tempat bola kaca pejal, dilengkapi skala dalam derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Bagian pendirisan, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di leveling. Kertas pias terdiri dari 3 menurut letak matahari. Dan alat ini
berfungsi untuk mengukur intensitas lama penyinaran matahari. Yang kedua adalah alat solarimeter tipe Jordan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur panjang penyinaran dan dinyatakan dengan persentase dari panjang penyinaran yang tercatat. PP potensial tergantung pada posisi tempat pengamatan, letak lintang, dan bulan pada saat pengamatan. Alat ini terdiri dari 2 buah silinder setengah lingkaran yang berfungsi mirip seperti buah kotak kamera, dan alat ini berfungsi mengukur panjang penyinaran matahari. Kemudian yang terakhir yaitu aktinograf, yang berfungsi untuk mengukur total radiasi matahari selama 1 hari, jejak matahari terbit hingga terbenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan tentang materi kekurangan dan kelebihan dari alat ukur lama penyinaran matahari atau Chambers Stokes. Dan saya juga akan memaparkan tentang materi kartu Pias. Nah, nama alat pertama yaitu solarimeter tipe Chambers Stokes. Kelebihannya yaitu dapat menyesuaikan letak kedudukan matahari pada saat alat dipasang menggunakan kertas pias yang bentuknya berbeda-beda. Kelebihan kedua yaitu tidak peka terhadap radiasi baru. Kekurangannya yaitu kertas pias yang dipasang harus tepat agar cahaya matahari dapat tepat jatuh ke kertas tersebut. Kekurangan kedua yaitu mengganti kertas pias setelah terbakar bila ingin mengukur lama penyinaran matahari pada hari selanjutnya. Jadi dinilai kurang praktis. Kekurangan ketiga yaitu alat ini harus diletakkan di tempat terbuka dan tempat yang banyak mengenai cahaya matahari. Alat kedua yaitu solarimeter tipe Jordan. Kelebihannya yaitu langsung dapat diketahui besarannya. Kedua, dapat diatur mengatur kemiringannya tergantung letak tempat pengamatan yang berdasarkan datangnya sinar matahari di tempat pengamatan. Kekurangannya yaitu harus diperhatikan standar dari kepekaan baku terhadap sinar ditentukan oleh ketelitian penyiapan kertas pias. Kekurangan kedua yaitu pengamatan atau pencatatan data tidak boleh ditunda. Kekurangan ketiga yaitu penyimpanan alat ini harus rapat. Kekurangan keempat yaitu kurang praktis. Nah, nama alat ketiga yaitu aktinograf. Kelebihannya yaitu pencatat data otomatis tercatat pada kertas grafik. Kelebihan kedua yaitu kedap terhadap radiasi gelombang panjang dan hanya mengukur radiasi gelombang pendek. Kekurangannya yaitu alat ini perlu dikalibrasi secara periode selama 6 bulan sekali dengan menggunakan alat piranometer. Kekurangan kedua yaitu pencatatan mengalami kelembaban sekitar 5 menit dengan kesalahan sekitar 10-15%. Nah, selanjutnya yaitu kartu Pias. Kartu Pias adalah kartu yang digunakan untuk merekam sinar matahari yang terbuat dari karton. Mudah terbakar dan warna biru gelap sehingga dapat menyerap radiasi matahari. Kertas Pias dilengkapi dengan skala jam mulai pukul 6 pagi hingga 18 malam. Terdapat 3 macam bentuk kertas pias yaitu pertama bentuk lengkung panjang, kedua lurus, dan 3 bentuk lengkung pendek. Maksud dari penggunaan kertas pias yang berbeda-beda bentuknya tersebut ialah menyesuaikan letak kedudukan matahari pada suatu saat dengan kedudukan alat yang dipasang, sehingga lintasan sinar matahari dapat direkam dengan sempurna oleh kertas pias tersebut. Oleh karena itu, alat perekam harus dipasang pada jalur-jalur yang telah ada, di mana posisi yang menunjukkan
jam tepat pada alur melintang di tengah-tengah jalur. Baik, sekian paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.